Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Afzal Alil Amri dari kelas 9 Asyakur. Di sini, saya akan meresensikan salah satu bab dari buku yang berjudul Pesawat Habibie, Sayap-Sayap Mimpi Indonesia karya Arimbi Bimosino, yaitu bab negarawan sejati. Jadi, yang pertama dijelaskan oleh penulis dalam bab ini adalah bahwasanya Habibie adalah seorang yang sangat cerdas, di mana beliau memiliki skor IQ 200, bahkan skor tersebut lebih unggul dibandingkan seorang Albert Einstein yang memiliki skor IQ 160. Lalu kemudian beliau juga terkenal di Jadi, yang pertama dijelaskan oleh penulis dalam bab ini ialah Habibie adalah orang yang sangat cerdas, di mana beliau memiliki skor IQ 200, lebih unggul dibandingkan seorang Albert Einstein yang memiliki skor IQ 160. Lalu kemudian beliau juga terkenal sebagai ilmuwan di dunia penerbangan dengan julukan Mr. Crack, karena beliau sangat berkontribusi bagi keselamatan penerbangan. Jadi dengan teorinya dapat membuat pesawat menjadi lebih aman. Ya, semua itu Habibie lakukan tanpa adanya kerja keras. Habibie juga sadar bahwa pencapaiannya bukan semata karena dirinya sendiri, tetapi banyak faktor dan orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Pak Anies mengatakan, Habibie menjadi pemimpin di era transisi. Kita lihat di banyak tempat di dunia, tidak banyak orang yang memimpin di era transisi yang menempatkan dirinya sebagai negarawan. Banyak pemimpin di era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dirinya untuk berkuasa terus-menerus. Habibie justru mendorong kita. Ketika kesempatan memimpin itu ada, dia membentuk sistem yang baik untuk semua. Itu contoh yang luar biasa. Dalam waktu 517 hari, terbit 57 undang-undang adalah prestasi politik paling produktif dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Dan itu fantastis karena dilakukan dengan semangat kenegarawan. Kemudian ditulis dalam buku ini yaitu Habibie dengan begitu banyak gelar yang disematkan padanya, mulai dari Mr. Crack, Bapak Teknologi Indonesia, dan Bapak Kemerdekaan Pers. Akhirnya sampailah Habibie dilantik sebagai presiden untuk menggantikan posisi presiden yang kosong. Akhirnya sampailah Habibie dilantik sebagai presiden untuk mengisi posisi presiden yang kosong. Selama menjadi presiden, Habibie dikenal suka berdebat dan adu argumen dalam rapat-rapat kabinet yang dipimpinnya. Tentunya untuk menumbuhkan iklim keterbukaan dan pertarungan gagasan. Habibie mengungkapkan pendapat selalu berdasarkan argumen-argumen dan dibahas sampai tuntas. Tidak heran sidang kabinet biasanya memakan waktu begitu lama. Paling cepat sekitar 3 jam sampai 4 jam. Ada kalanya lama sekali, 7 sampai 8 jam. Kemudian dia lalui selama 517 hari, tepat setelah dia menyaksikan proses voting penolakan MPR terhadap laporan pertanggungjawabnya. MPR tidak menerima laporan pertanggungjawabnya. Tapi Habibie tidak kecewa. Beliau bersyukur selama 517 hari bisa melaksanakan tugas sesuai kemampuannya. Saat menjadi presiden dalam waktu singkat, Habibie membuat gebrakan, memberikan kebebasan pada pers, membebaskan semua tahanan politik, dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Habibie tidak mau Indonesia disebut sebagai penjajah.
melihat realitas konflik yang tiada akhir di Timur Timur, Habibie yang demokratis memberikan opsi referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menentukan masa depannya, hingga akhirnya menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Habibie tidak menyesal. Dia yakin dengan pendapat sendiri. Karena lepasnya Timur Timur, pidato pertanggungjawabannya tidak diterima MPR. Habibie adalah orang yang lebih memilih sebuah kejahatan itu dihukum dengan penjara seumur hidup dibandingkan dengan hukuman mati. Karena menurut beliau, hidup dan matinya seseorang adalah hak prerogatif Allah. Seberapa besar apapun kekuasaan seseorang, dia tidak boleh mengambil nyawa orang tersebut. Hingga masuklah Habibie di masa pensiunnya. Dia menikmati masa pensiunnya bersama Ainun untuk menikmati hobi mereka bersama. Bersyukur bukan saat tenang saja. Bersyukur juga dalam keadaan yang tampaknya pahit sekalipun. Habibie meninggalkan istana negara dengan tersenyum dan kepala tegak. Saat mendaki gunung, Habibie menjadi bintang dan mencetak bintang. Turun gunung pun, Habibie tetap menjadi bintang dan mencetak bintang. Habibie bergerak sesuai dengan alamiah, dengan siklus alamiah kehidupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Afzal Aidan Amri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.